Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita diberi keberkahan, Amin. masih hidup gitu. Ya, dan alhamdulillah juga penonton SS Net Bongas Media, channel YouTube SS Net Bongas Media masih ada yang nonton walaupun sedikit-sedikit. Kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, alhamdulillah nih kita semangat lagi mau ngonten karena naik lagi ininya penontonnya di bulan puasa gitu. Iya. Nyobalah gitu, walaupun dolarnya nggak naik-naik, cobalah kita. Jadi tolong bantu di subscribe lah para penonton. Subscribe ya, mudah-mudahan gitu ada gitu, dikit-dikit mah gitu. Ini dolarnya naik ya, tadinya kan nggak naik tuh, $30 aja, ini kapan $100 gitu. Jadi subscribe ya, mudah-mudahan kita semangat lagi lah ngonten apa gitu. Walaupun ini kayaknya ngonten wifi itu terbatas kayaknya. Iya. Pusing, Kehabisan kata-kata. kehabisan tema, kehabisan konten. Nggak kayak mukbang. Kalau mukbang kan enak, tinggal makan makan makan, orang Iya. tertarik aja gitu. Kalau Iya. ini kan kita salah eh, bikin konten, nggak ngejalur temanya apa, yang kita ini apaan gitu. Kita menjerumuskan orang Iya. gitu. Ya kita nggak bisa keluar dari tentang IT kan, Iya. gitu. Banyak konten-konten yang secara teknis juga ada sebenarnya bisa, cuma udah banyak channel lain udah membahas itu. Apa kita bahas juga gitu, kayak Mungkin setting-setting gitu. karena kita lambat naik ininya, mungkin kan yang nonton konten kayak gini kan hanya orang-orang tertentu aja. Yang usaha di bidang Iya, ini. mungkin orang yang usaha di bidang ini aja, wifi atau internet kayak gitu. Tapi kan kalau mukbang dari anak kecil Oh iya, sampai ini ya udah semuanya. ngelihat semuanya. Jadi seneng pas nyuapnya itu kali ya. Kalau ini kan mungkin nggak berarti bagi yang nggak punya usaha kayak gini. Iya. Apa sih channel apa sih ini gitu. Iya, Sesama pengusaha aja atau yang mau sama-sama berjuang mencari nafkah. Jalur langit. Kalau saya pahamnya bukan jalur langit, jalur udara gitu. Kalau jalur langit itu konsekuensinya tinggi banget. terlalu berlebihan. Jalur udara kan gitu. Jalur udara lah ya. Ya. Karena ini udara gitu. Oke. Sekali lagi jangan lupa subscribe gitu. Kemudian pada kesempatan ini kita mau bahas tema yang berjudul persaingan konyol. Persaingan konyol di lapangan. Ya, ya ini mah judul aja ya, entah isinya kayak gimana bebas lah. Iya. Tapi walaupun judul itu nggak jauh beda sih, ntar isi berita acaranya itu kayak gitu. Kenapa kita bikin judul? Karena ada kejadian sekarang. Oh iya. Bulan-bulan ini ada kejadian di lapangan, pas ada berbenturan antara pelanggan dengan pelanggan. Iya. Bukan berarti berbenturan antara yang punya usaha ini sama yang punya usaha ini, enggak. Justru yang berbenturannya itu pelanggan kami sama pelanggan sebelah. Ya, gitu. biasanya itu semakin tahu, semakin paham, semakin kurang benturannya. Iya. Kami sesama pemain ini ya benturan nggak ada sih. Malah saling dukung. Iya. Ada Mas Gilang di sana, Om Gilang, dukung kami, ayo gitu ya. Semakin tahu persaingan yang sehat itu ya semakin saling dukung gitu. Justru yang nggak paham itu yang itu klien-klien itu. Ya, semakin nggak paham, semakin kencang tuh benturannya itu. Jadi ya harus, makanya kami menyampaikan ini biar tahu lah gitu. Ini ada salah satu dari pelanggan kami yang voucheran itu ya. Nah, dia udah duluan tuh dari kita jualin voucher. Terus ada saudaranya juga mau masang ke kita. Cuman kita kan gak enak. Kalau kita pasang sama-sama jualan voucher, sama aja kita ngaduin orang. Jadi kita ngejaga itu enggak. Nah, kita nggak pasang. Nggak lama itu orang itu beralih ke yang lain. Masang ke yang lain. Dipasang. Cuman sekarang itu ada kejadian begini, berbenturan antara pelanggan kami sama orang yang mau masang ke kami itu pecah. Padahal gitu. Saudara. Emang di situ ada kaitan kekeluargaan di situ, emang keluarga bukan orang lain. Akan tetapi gara-gara masalah itu sekarang pecah. Emang yang ini nggak bisa ngehargain yang itu
Saya juga bingung, pokoknya susah untuk dibicarakan. Kenapa saya bilang begitu, nggak saling menghargain. Di depan rumahnya ada salah satu tiang listrik, dia jauh dari rumah itu. Kenapa modem itu harus dipasang di depan depan rumah orang itu kan? Dipasang, padahal udah tahu itu ada di situ yang jualan itu. Itu kayaknya memancing-mancing aja. Cuman kita nggak mau ngadu domba. Akan tapi kita redam aja pelanggan kita udah. Kalau Ricky nggak bakalan kemana. Itu kalau toh itu hak kita, ntar juga datang, nggak usah dikejar-kejar. Kan gitu. Kita redam aja, bukan kita kompor-komporin enggak. Kan gitu. Bahkan ada salah satu modem kita yang diturunin karena di depan rumah orang itu di rumah yang di rumah tingkat yang pasang depannya kan rumah itu warung, modem kita turunin. Gitu dia selalu bermasalah. Itu yang itunya klien kami kena tekanan itu, ya udah kita cabut aja yang satu. Ngalah aja gitu. Iya, ngalah gitu. Kita bersaing banyak di sini juga saingan, cuma kita caranya bersaingnya bukan menjatuhkan salah satu lawan kita, akan tapi kita bersaing secara sehat lah. Secara sehat. Kita kedepankan kualitas. Kita kedepankan kualitas kita, pelayanan kita ke klien-klien kita itu yang kita kedepankan. Gitu. Kalau ada salah satu dari klien kita ada yang komen bahwa di sini jaringannya kurang, ini kita langsung tangani. Gitu. Nggak kita abaikan, langsung kita tangani. Walaupun ada keterlambatan hanya beberapa menit atau jam, itu sangat wajar. Kan gitu. Tapi kita nggak pernah ada pelanggan yang ada kerusakan atau ada trouble lah, kan gitu. Kita abaikan sampai berhari-hari perasaan gitu. Kalau nggak salah saya belum pernah. Kecuali lagi kehabisan barang, stok. Iya, kecuali stok lagi alat kita, modal nggak ada, stok barang nggak ada, trouble-nya parah, misalkan kena petir, kita nggak ada stok barang, ya sampai punya uang dulu kita beli baru pasang. Tapi kita ada salah satu cara pernah gitu. Kita kan banyak titik nih. Di sini misalkan ada satu pelanggan yang jualan voucher, cuman titiknya banyak gitu ya. Nah, kita lepas salah satu dari situ, kita alihkan ke yang itu gitu. Cuman yang penting di sini jangan sampai nggak terjual gara-gara nggak ada jaringan kan voucher. Kita gitu aja sistemnya. Gitu. Tambal sulam. Yang ada dulu. Gitu. Ntar udah kebeli, ganti lagi, kasih lagi yang itu. Gitu. Seada-adanya lah gitu. Iya. Itu sistem kita. Gitu. Lagi di sini juga banyak bersaingan banyak. Justru yang bergesekan gitu bukan antara kami yang punya jaringan sama yang itu, bukan. Justru yang si penjual-penjual voucher sama-sama penjual voucher itu yang ada gesekan itu. Kalau kita enggak gitu. Bahkan kita saling support sih. Di sini ada salah satu tetangga, dia nggak berani masuk kabel ke daerah sini, nggak berani. Menghargai. Bagi kita welcome gitu. Silakan. Terserah kan gitu. Justru kita saling beritahu. Kalau saya lagi manjat tiang listrik nggak betul punya saya, punya dia lagi ada yang turun, kabarnya saya kasih tahu. Gitu. Takutnya kan kalau kita nggak kasih tahu, ntar ada prasangka yang enggak ke kita. Mendingan kita kasih tahu aja gitu. Jadi kalau kita mau masuk ke satu wilayah yang orang sudah terpasang di situ, jangan masang dulu sebelum ada welcome dari orang itu. Iya, ada konfirmasi dulu dah. Konfirmasi. Kayak kami di Padaharan, walaupun udah welcome orangnya, pasang aja, nggak masalah ini mah, kami mah nggak masalah ada yang bersaing masuk sini. Kami segitu aja masih menjaga gitu. Apalagi sampai mengorbankan ada orang berselisih dalam satu keluarga gitu, perselisihan dalam satu keluarga, kami menjauhi banget gitu. Yang paling kami bisa ngasih nasihat pelanggan kami, udah itu mah jalur rezeki itu yang ngatur bukan kita. Udah orang mau bersaing masuk ke kita yang nggak masalah gitu. Yang pertama persaingan konyol ya, masalah pemasangan, masalah harga menghargai ya gitu, hati nurani lah gitu. Yang kedua masalah fasilitas umum. Fasilitas umum itu kalau kita ibaratkan kayak jalan raya. Jalan mobil, jalan motor itu. Jalan raya ini tadi udah dibahas. Belum. Awalnya itu di depannya itu udah dibahas sedikit. Kita sekarang tinggal perpanjangannya aja. Belum tadi potong. Oh iya. Jadi
ibaratkan jalan raya itu kan 2 arah kan? Udah dibahas belum sih? Oh, Belum. ya ibaratkan jalan raya itu apa, 2 arah, jadi ada hak kita, ada hak orang lain di dalam fasilitas umum itu. Kayak kita boleh menggunakan jalan itu, boleh gunain jalan raya itu, tapi orang lain juga boleh menggunakan itu. Maka kita jangan sampai kita menggunakan fasilitas umum mengganggu orang lain yang menggunakan fasilitas umum tersebut. Gitu. Kayak ya tadi contohnya itu Jalan lah. Ya jalan itu. Contoh jalan itu, kalau kita menggunakan jalan hak orang lain, yang terjadi apa? Berbenturan. Tabrakan namanya, dan gitu. Di situ kan ada yang dirugikan, kita juga rugi, yang punya hak juga rugi karena haknya dipakai sama kita. Ruginya apa? Ya itu kecelakaan itu, gitu. Itu sampelnya aja, kita nggak terangin langsung secara ininya. Ini kisi-kisinya aja kan gitu. Ya kalau di wifi kan naro modem akses point di fasilitas umum, ya itu menurut saya kurang etis lah. Kemudian naro ODP gitu, ODP baik yang converter ataupun yang ODP yang apa, splitter atau mungkin apalah, pokoknya ODP bentuknya. Apalagi sampai misalkan nyuntik listrik tegangan tinggi ke kotak itu, misalkan ke ODP. Jadi atau setrum itu melalui langsung kabel itu ya, FO ya. Iya, nggak suntik adaptor. Kalau adaptor mungkin nggak masalah lah gitu, nggak bakal merugikan orang lain. Ini suntik listrik. Kalau ada orang yang naik ke situ kemudian nyentuh punya kita, ya nyawa gitu. Yang pertama kurang etis, yang kedua membahayakan orang lain, yang ketiga ada yang punya aset itu, gitu. Yang punya aset, walaupun itu fasilitas umum, itu ada yang bertanggung jawab atas aset tersebut gitu. Dia keganggu, mungkin mau ada perbaikan gitu atau apa, kehalang sama barang kita yang taruh di situ. Jadi kalau menurut kami dan yang udah kami laksanakan, namanya akses point, ODP itu atau converter itu ada di rumah klien, nggak nyantel di fasilitas umum gitu. Ada yang nyantel, cuman dia kan punya pribadi aksesnya ya. Iya. Kayak sejenis Indium kan punya pribadi dia. Itu kan bukan fasilitas umum. Itu fasilitas pribadi. Misalkan kita punya tiang sendiri lah gitu. Tiang sendiri. Punya pribadi ya. Itu mah mereka pun fasilitas pribadi. Nggak ada tuh naro yang sebarbar yang kita gitu. Paling mereka ODP ODC gitu. ODC pun bikin sendiri ininya, kabinnya di bawah. Kemudian baru ODP-nya di tiang karena kecil gitu kan. Kalau kita jangan sampailah terlalu barbar menggunakan fasilitas umum, itu aneh dan konyolnya gitu. Yang tadi kami ceritakan yang persaingan keluarga itu, ya kami kenapa biarin aja, ya omsetnya juga berapa sih kita mau bersaing di situ sampai harus barbar itu, ya biarin aja sih, santai aja gitu kan. Jadi kayak gitu, ini fasilitas umum tuh jadi boleh dipakai ya? Boleh. Sepaham kami boleh gitu. Kalau secara aturan sana mungkin mereka juga ngemaklum lah, ini juga fasilitas umum selama nggak mengganggu yang utama, nggak masalah kayaknya. Soalnya yang punya ini semua juga nggak punya hak 100%. Kayak PLN juga kan dia usaha. Dia kan naro di lahan orang, bagaimanaan gitu. Jadi nggak ada selesainya lah itu. Nggak ada selesainya kalau kita ke situ. Ya artinya kita harus saling paham lah, jangan terlalu barbar. Gunakan seadanya. Ya kalau kami waktu pernah dijegal gitu. Dijegal. Pernah dijegal itu kami DPD ya salah. Iya, kami dijegal, nggak boleh narik kabel. Kami langsung berbicara sama PLN pusat di daerah tersebut. Gimana, boleh nggak ini? Ya, selama tidak mengganggu yang utama, boleh saja. Bahkan kita itu dikasih support. Malah disupport gitu. Kalau ketemu orang kayak gitu lagi, ya pokoknya gimana caranya jangan sampai ketemu orang kayak gitu tuh, jangan sampai ya gimana kemarin lupa ya. Ya intinya kita dikasih support lah gitu. Dikasih support aja, sama ya kecamatan juga sama. Itu bagus aja gitu. Dikasih support makan dari terbawah tuh, desa, dari kecamatan, dari desa. Justru jadi kebanggaan tersendiri. Lagi camat, lagi
apa kalau di sini kepala desa ya Iya. gitu. Jadi kebanggaan tersendiri ada putra daerah yang bisa kan gitu. Bergerak ya. Bergerak di bidang internet. Internet gitu. daripada ngelumbuk loh. Daripada ada yang masuk ke daerah kita akan tetapi itu dari luar. Dari orang lain. Dari orang lain. Apa yang dibanggakan kan gitu. Mendingan ada salah satu dari putra daerah yang bisa kan gitu. Usaha di bidang internet. Alhamdulillah. Jadi kebanggaan tersendiri oleh kepala desa, kecamatan. Dia sendiri bilang begitu. Yang kami pegang dari kecamatan, selama masih di sah jalur Menkominfo, iya, kenapa harus takut? Jalan terus. Iya. Saya nggak ada hak malah kata kepala. Walaupun saya orang nomor 1 di kecamatan, itu bukan ranah saya ke situ. Kalau saya ngedukung-dukung aja, selama itu tidak melanggar aturan yang ada, lanjut, jangan takut. Iya. Adapun di lapangan ada yang lain, itu hanya faktor karena ketidaktahuan mereka aja. Ketidaktahuan. Iya, kan gitu. Yang penting kita secara gamblang untuk menjelaskannya ke mereka. Insya Allah mereka juga akan paham ya. Paham dan bisa menerima dengan lapang dada. Ya alhamdulillah walaupun kami servernya abal-abal, insya Allah sesuai jalur. Paham para pemain RT/RW-net pada paham ada yang namanya PKS. PKS tuh perjanjian gimana sih? Surat perjanjian kerjasama. Aku gimana lupa saya singkatannya itu ada di rumah suratnya. Intinya itu gitu. Ya. Jadi insya Allah ini jalur sesuai jalur Menkominfo. Nah kemudian ya mungkin itu aja. Tadi udah dibahas semuanya nih. Udah. 3 poin. Jadi itu aja yang bisa kami sampaikan tentang persaingan konyol. Misalkan jangan sampai kita bersaing secara konyol gitu. Kayak kedepankan aja kualitas, jangan sampai mengganggu kabel orang lain. Oh biar yang kita laku yang lain dirusak sama kita, janganlah gitu. Malah harus saling ingatkan. Oh kabel yang lain rusak, ingetin, kabel kamu tuh rusak. Yang kita laksanain sih gitu. Ya harapannya sih gitu, persaingannya yang sehat gitu. Mendidik pelanggan juga, kita ada kewajiban mendidik pelanggan agar jangan dikomporin. Jangan dikomporin, wah itu jelek segala macam. Jangan, kita redam aja. Kita kasih arahan ya yang gini aja lah kan gitu. Tipenya kita mendidik, jangan kita komporin gini-gini, jangan. Yang ada itu pecah gitu. Usaha kita di situ nggak jalan, punya orang itu juga mungkin nggak jalan. Gitu. Ntar ada yang pihak ketiga yang masuk itu yang jalan. Gitu. Kita redam aja, jangan kompor-komporin. Gitu. Kalau hak kita nggak bakalan kemana kok, kan gitu. Walaupun kita jungkir balik, kita kejar, kalau bukan hak kita nggak bakalan kita dapat. Ini mah cuma jalan ikhtiar aja. Iya. Yang menentukan hasilnya mah bukan kita. Itu saja. Cukup sini ya. Udah. Oke, siap. Terima kasih sudah menonton sampai penghujung video. Sekali lagi jangan lupa subscribe, share, like, komen. Apa yang gak jelas tanyakan. Tapi nanyanya dengerin dulu videonya semuanya aja. Belum nonton semuanya udah nanya. Kayak kemarin video kemarin tuh, oh pilih mana bang? Ya, ada jawabannya di video gitu. Tontonnya sampai selesai lah, jangan di skip. Jadi, tontonnya yang sampai sempurna gitu. Jangan di skip. Itu aja. Mari kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SSNet Bungas Media.